Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kita kali ini kita masih sempat hadir bersama-sama untuk saling mengerjakan tugas sebagai tugas kelompok kita yaitu politik Islam atau jurnal yang dikasih sama Bapak ya. Jadi langsung saja saya tunjuk salah satu teman kelompok saya untuk membacakan jurnalnya. Jadi saya tunjuk sekarang ya, Zarifah Hatijah. Silakan dibaca jurnal tak. Zarifah Hatijah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Hatijah. Saya akan membacakan hasil ringkasan dari jurnal saya yang berjudul Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran Politik Islam Indonesia Kontemporer. Pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan para politisi Muslim maupun apa yang tertera dalam AD ataupun ART masing-masing partai. Hal ini merupakan bentuk dari pluralitas pemikiran politik Islam yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik Islam itu sendiri dan paradigma paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia berkembang di Indonesia yang berkembang di Indonesia baik bercorak tekstual, idealistik, realistik, interalistik. Untuk menelisik lebih jauh permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana cara rekonstruksi yang ideal pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer. Hasil penelitian tersebut bahwa kerangka epistemologi pemikiran politik Islam yang bercorak abad klasik dan pertengahan sudah saatnya untuk direkonstruksi sesuai dengan konteks kehidupan sosial pada abad ke-21. Di mana interaksi antar komunitas muslim maupun non-muslim sudah saling mendekat. Sudah barang tentu membutuhkan suatu teologi politik Islam baru yang lebih toleran dan pluralistik. Sehingga isu-isu politik kontemporer yang berkaitan dengan konsep hadut, masalah gender, kedudukan non-muslim, konsep darul hab, citizenship, pola relasi baru antara antara Islam dan Barat. Respon filsafat baik terhadap postmodernisme dan isu lainnya dapat direspon dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip politik Islam. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman kelompok saya atas nama Hatijah. Sangat bagus sekali ya jurnalnya ya. Mudah-mudahan semua teman saya begitu bacaannya semua. Jadi saya lanjut, saya tunjuk lagi salah satu teman saya untuk membacakan dan melanjutkan jurnalnya yaitu Nur Intang. Silakan Nur Intang atau Rahmalia Jafar, silakan. Baik. Judul jurnal saya adalah Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran Politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan para politisi Muslim. Hal ini merupakan bentuk dari pluralitas pemikiran politik Islam yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik Islam itu sendiri dan paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia bercorak tekstual, idealistik, realistik, dan integralistik. Di sini dikemukakan bahwa secara umum kerangka epistemologi pemikiran politik Islam yang bercorak abad klasik dan pertengahan sudah saatnya untuk direkonstruksi sesuai dengan konteks kehidupan sosial abad 21, di mana interaksi antar komunitas muslim maupun non-muslim sudah saling mendekat, yang sudah barang tentu membutuhkan suatu teologi politik Islam baru yang lebih toleran dan pluralistik. Dengan demikian,
Perpres PESTIK ini berimplikasi pada pentingnya pemaknaan secara baru terhadap konsep-konsep politik Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rahul satu membaca jurnalnya. Sri Lestari, silakan Sri Lestari untuk melanjutkan jurnalnya. Sri Lestari. Oke, karena Sri Lestari kayaknya keluar, jadi saya lanjut Andika untuk membacakan jurnalnya. Silakan Andika. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul jurnal saya adalah Pemikiran Politik Islam di Indonesia antara Simbolistik dan Substansivistik. Setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia 1945, perjuangan bangsa Indonesia melalui Orde Lama ke Orde Baru 1945 ke 1966, Indonesia terbagi menjadi nasional sekuler dan nasionalis Islam. Dalam hal ini, umat Islam memainkan peran yang sangat besar untuk menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia. Orde Baru 1966 sampai 1998, pemimpin Presiden Soeharto yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun secara terus-menerus. Pada era ini, pemikiran politik Islam mengalami pasang surut, dan 3 era reformasi 1998 hingga sekarang ini telah mengalami 3 kali suksesi kepemimpinan, yaitu Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Di era ini mulai berkemunculan kembali partai politik Islam. Partai Islam yang muncul pertama, partai yang menginginkan pakaian Islam sebagai asas perjuangan nilai-nilai keislaman. Kedua, partai yang berdasarkan Pancasila tetapi tetap mempertimbangkan konstitusi tradisional Islam. Ketiga, partai yang memiliki hubungan khas dan kalangan Muslim tetapi tidak membatasi pada umat Islam kepentingan khasnya. Baiklah, itu tadi isi jurnal saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Andika. Jadi saya sebagai moderator, saya melanjutkan lagi siapa yang akan membacakan jurnalnya, karena Sri Lestari sudah ada. Saya tunjuk Sri Lestari untuk melanjutkan bacaan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama Sri Lestari. Judul Aduh, karena Sri Lestari mengalami mungkin jaringannya tidak terlalu bagus, jadi saya lanjut lagi di Nur Madinah dulu, karena mungkin Sri Lestari ini mengalami jaringan yang tidak bagus ya. Jadi Nur Madinah, silakan Nur Madinah. Nur Madinah, silakan dilanjutkan untuk bacaan jurnal tak. Nur Madinah, silakan Nur Madinah. Nur Madinah, silakan dilanjutkan karena Sri Lestari tidak tadi
tidak mengalami mungkin jaringannya tidak kurang bagus. Dari masa yang saya materi politisme sejarah tegakkan. Politisme adalah pemikiran tegakkan dan bahasa dan lebih berarti politik arah di dalam sejarah dunia. Kebebasan bahasa pendidikan dari Muhammad SAW dan pula asin politik dan pula desain dan ikan dengan satu sulit antanya prioritas juga Nabi Muhammad SAW atau pada tembak harap dan melihat kehidupan sederhana dengannya tidak ada rangkaian tidak ada antara ada feminisme ada dan dengan dilakukan dengan bersama pemuda Islami akan mendapat dan skill dengan Nabi gerakan kuat bersen mungkin biasa teknik pemuda. Oke, terima kasih Nurmadina. Karena Nurmadina tidak terlalu bagus jaringannya, kayaknya putus-putus suaranya. Jadi karena Sri Lestari belum ada di dalam, saya lanjut sebagai moderator untuk melanjutkan jurnal saya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Judul jurnal saya adalah Agama dan Demokrasi dan Munculnya Politik di Tunisia. Politik Islam memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pasang surat mengelola politik di Tunisia, Mesir dan Libya. Tataran elit politik sejak tetapi juga dalam tataran dengan munculnya gerakan politik berbasis massa Islam tradisional, tumbuhnya Husni Mubarak membawa angin segar kekuasaan umat Islam seperti Ikhwan, gerakan Islam, memunculkan peran penting dalam dinamika politik Libya, terutama setelah pemerintahan setelah merdeka larasikat hukum Islam di Libya. Sekian dan terima kasih. Mungkin sampai di situ susunan jurnal saya karena salah satu teman saya tadi mungkin kurang bagus jaringannya jadi tidak bisa tampil di dalam. Jadi saya akhiri saja. Jadi karena saya ditunjuk sebagai moderator, saya tunjuk salah satu teman saya untuk melanjutkan dan mengirimkan tugas sebagai yang terbaik di dalam. Jadi saya tunjuk sebagai Zarifah Hatijah yang melanjutkan materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.